Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Al-Mukarramah. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pengantar Ilmu Komputer, dengan topik pembahasan ke-8, yaitu e-komersi dan bisnis. Dosen pengampu Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang akan saya bawakan di materi ke-8 ini yaitu ada 4. Yang pertama, e-komersi, yaitu perdagangan elektronik. Yang kedua, e-bisnis atau bisnis elektronik. Yang ketiga, dampak positif dan negatif. Yang keempat, perbedaan e-komersi dan bisnis. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu e-komersi atau perdagangan elektronik. Sejarah e-komersi. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-komersi akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Baiklah, yang kedua yaitu definisi e-komersi. E-komersi adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Baiklah, yang ketiga yaitu istilah-istilah dalam e-komersi. Yang pertama, digital atau electronic cash. Istilah ini ditunjukkan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua yaitu digital money, adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga yaitu disintermediation atau proses untuk memotong jalur perantara. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu electronic check, yaitu digunakan untuk mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Yang kelima yaitu electronic wallet, digunakan untuk menyimpan kartu kredit di hard disk dalam bentuk reinskripsi yang aman. Keenam yaitu extranet, adalah sebuah kelanjutan dari internet, perusahaan yang mengaitkan jaringan satu perusahaan dengan jaringan internal supplier. Dan yang ketujuh adalah micro payment, yaitu transaksi dalam jumlah kecil. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu ruang lingkup e-komersi. Yang pertama, teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-komersi adalah teknik informasi. Yang kedua, marketing dan neo-consumer process, yaitu dari segi pemasaran, e-komersi sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu electronic linkage. Di suatu sisi lain, banyak orang melihat e-komersi sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti lainnya. Yang keempat, service infrastruktur, yaitu konsep e-komersi ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu legal privacy dan public policy. Sisi terakhir dalam melihat e-komersi adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu hambatan e-komersi. Hambatan e-komersi di sini ada dua. Yang pertama, penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-komersi ini. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu kemampuan e-komersi atau perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu otomatisasi, yang kedua integrasi, yang ketiga publikasi, yang keempat interaksi, dan yang kelima adalah transaksi. Baiklah, untuk penjelasan dari otomatisasi yaitu proses yang menggantikan proses manual. Untuk integrasi yaitu proses yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga yaitu publikasi, yaitu memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik.
Selanjutnya yang keempat yaitu interaksi, yaitu pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Selanjutnya yang kelima yaitu transaksi, kesepakatan antar dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu faktor kunci sukses dalam e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan produk saja. Yang kedua, menyediakan harga kompetitif. Yang ketiga, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Yang keempat, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang kelima, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang keenam, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Yang ketujuh, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Dan yang kedelapan adalah mempermudah kegiatan perdagangan. Baiklah, selanjutnya yang kedelapan yaitu aplikasi e-commerce. Ada beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan aplikasi e-commerce. Yang pertama yaitu email dan messaging atau olah pesan. Yang kedua, content management system. Yang ketiga, dokumen, spreadsheet, dan database. Yang keempat, akunting dan sistem keuangan. Yang kelima, informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam, pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh, sistem pembayaran domestik dan internasional. Yang kedelapan, news group. Yang kesembilan, online shopping. Yang kesepuluh, conferencing. Dan yang ke-11 adalah online banking. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, pada kenyataannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebutlah yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu bisnis. Sejarah bisnis. Pada prinsipnya, bisnis kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Yang kedua, definisi dari e-bisnis atau bisnis elektronik adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Leo Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat e-bisnis. Adapun manfaat dari bisnis atau bisnis elektronik yaitu pasar global tidak mengenal batas. Yang kedua, mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Yang ketiga, fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur untuk esok harinya. Yang keempat, modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet. Yang kelima, daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan konsel daya ungkit orang lain. Yang keenam yaitu minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Dan yang ketujuh adalah semua keputusan ada di tangan Anda. Selanjutnya yang keempat yaitu ukuran kemampuan e-bisnis. Yang pertama yaitu kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. Yang kedua, kemampuan sistem memindahkan biaya. Yang ketiga, kemampuan sistem menghindarkan biaya. Yang keempat, kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan. Yang kelima, kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen. Yang keenam, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staff. Yang ketujuh, kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume. Yang kedelapan, kemampuan sistem untuk mengurangi error. Yang kesembilan, kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif. Selanjutnya, kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan. Dan kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen.
Selanjutnya, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan. Dan kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah. Dan kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Jika dilihat secara sungguh-sungguh, terlihat bahwa ke-16 hal tersebut adalah mengkaji pengimplementasian konsep bisnis dari sisi internal perusahaan, di mana konsumen atau pelanggan tidak secara langsung dilibatkan dalam proses penilaian. Tentu saja jika dilihat dari kecenderungan bisnis yang lebih bersifat market oriented atau customer oriented, ukuran-ukuran baru harus dikembangkan. Yang kelima yaitu aplikasi e-bisnis. Di dalam menerapkan konsep e-bisnis, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknik. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu arsitektur e-bisnis. Arsitektur bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk bisnis untuk menuju market leadership. Bisa kita lihat pada PowerPoint tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu desain bisnis. Yang pertama, persilangan unit fungsi bisnis. Yang kedua, strategi bisnis unit. Yang ketiga, integrasi perusahaan. Yang keempat, peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah rantai multi supply perusahaan. Dan yang kelima adalah komunitas interperusahaan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kuadran dalam bisnis. Dalam bisnis bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kesembilan yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Dan yang kesembilan adalah menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi bisnis. Selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif e-komersi dan bisnis. Yang pertama yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Adapun dampak dari negatif e-komersi dan bisnis, yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dan yang keenam adalah kerugian yang tidak terduga. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan e-komersi dan e-bisnis. Atau e-komersi yaitu perdagangan elektronik, sedangkan e-bisnis yaitu bisnis elektronik. Elektronik bisnis atau bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi metode bisnis, memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dalam mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok
dan mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Bisnis melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. Standar teknis khusus untuk bisnis adalah memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Solusi software bisnis memungkinkan integrasi antara intra dan inter. Proses bisnis perusahaan, bisnis dapat diatur melalui internet, intranet, atau extranet. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.